Silahkan kuliah di Arab. Pak Quraisy 15 tahun, Nabil Munawar 14 tahun, saya 13 tahun. Tapi yang saya bawa ilmu, bukan jenggot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu satu buah video di mana video tersebut itu Kiai Said Aqil Siraj itu mengatakan di dalam ceramahnya, boleh kuliah di Arab Saudi, namun kalau pulang jangan bawa jenggot, jangan bawa gamis. Memang kalau kita dengar ya seakan-akan perkataan tersebut itu benar. Namun pada hakikatnya Kiai Said Aqil Siraj itu membenci jenggot. Seperti yang ada di video sebelumnya, jenggot goblok katanya gitu kan. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Nah kali ini Kiai Said Aqil Siraj itu menyuruh untuk kuliah di Arab Saudi. Namun kalau pulang jangan bawa jenggot, jangan bawa gamis, jangan ambil budayanya. Jenggot itu bukan budaya. Jenggot itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai kaum muslimin, kalau kita tumbuh jenggot, ya biarkan saja jenggotnya, ya, biarkan saja dirapikan. Namun kalau kita mengatakan bahwa jangan bawa jenggot, ini seakan-akan ada kalimat kebencian ya. Namun ini berbeda dengan kiai-kiai di Aswaja itu. Ada juga yang berseberangan dengan Kiai Said Aqil Siraj. Bahkan Kiai Aswaja itu juga mengatakan bahwa yang membenci jenggot itu adalah musuhku. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Kiai Said Aqil Siraj ya. Silahkan kuliah di Arab. Pak Quraisy 15 tahun, Nabil Munawar 14 tahun, Gus Dur 4 tahun, Gus Mustafa Bisri 4 tahun, saya 13 tahun, pulang bawa 4 saya. Tapi yang saya bawa ilmu, bukan jenggot. Oke. Bukan gamis. Bukan budayanya. Mungkin Bapak Kiai Said Aqil Siraj itu lupa ya bahwasanya jenggot ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Para sahabat juga berjenggot. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat yang lainnya itu tumbuh jenggotnya itu dibiarkan. Nah ini malah mengatakan kalau pulang jangan bawa jenggot. Lalu bagaimana kalau jenggot ini tumbuh sendiri? Ya, padahal jenggot itu adalah sunnah Nabi. Perkataan semacam ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya sekali. Karena perkataan semacam ini jangan dianggap remeh. Ini sama halnya yaitu membenci dengan jenggot. Bahkan Nabi SAW itu mengingatkan ada sebagian hamba Allah yang tergelincir karena ucapannya. Nah sehingga dia itu terjerumus ke dalam neraka karena ucapannya itu yang remeh-temeh. Namun sangat berbahaya sekali. Yaitu seperti membenci jenggot. Ini sangat bahaya teman-teman ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat tertentu yang tidak ia pikirkan akibatnya, namun menyebabkan ia tergelincir ke dalam neraka yang dalamnya itu sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nah teman-teman, jadi Rasulullah SAW itu berjenggot. Para nabi juga berjenggot. Bahkan Nabi Isa juga berjenggot. Nabi Musa juga berjenggot. Nah ini kenapa ya ada orang yang mengatakan demikian, kalau pulang jangan bawa jenggot. Padahal jenggot itu adalah sunnah Nabi. Nah teman-teman, jadi ini menarik sekali ya. Ini adalah jawaban dari kelompok mereka sendiri, yaitu sama-sama Aswaja. Nah, ini ada jawaban dari Kiai Lutfi Basori yang terkait tentang masalah jenggot. Bahkan Kiai Lutfi Basori ini tidak suka kalau ada orang yang membenci jenggot. Dan Kiai Lutfi Basori itu mengatakan bahwa itu adalah musuhku. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak videonya. Bukankah jenggot salah satu sunnah Nabi? Ya pasti musuh saya ini. Saya jenggotan ini ya. Kalau saya dikatakan goblok, masa saya ada di sini kan gitu. Ini pasti yang bicara musuh saya ini, pasti ini ya. Kenapa? Karena saya berjenggot. Udah cukup? Masih mau tambah? Musuh tambah? Ya jelas. Saya berjenggot bukan sekedar senang atau apa. Ini wasiat dari guru saya.
Saya hidup di Mekah dan di Madinah, otomatis sekeliling saya kan orang-orang Arab yang berjenggot, ya dah, orang Saudi lah. Lah, keluarga saya tidak semuanya pasang jambang gitu, jenggot. Ya ada yang pakai apa ini namanya jenggot kecil, ada pakai kumis ya, tapi yang pakai jambang ini jarang. Bahkan tidak ada keluarga saya. Saya juga berjenggot, tapi dulu sering dicukur. Waktu saya ke Mekah, beliau kalau haji juga dicukur sebagaimana orang-orang Indonesia, ya kan? Kan biasa itu ya, biasa saja kan. Tapi guru saya subhanallah perhatian, saya tidak ngerti kok perhatian. Karena saya hidup di Arab, otomatis meniru, namanya masih muda. Saya berangkat ke Mekah itu sekitar usia 17-18 tahun. Jadi masih gandrung meniru ini, meniru itu kan gitu. Berhubung setiap hari melihat orang Arab. Kadang-kadang foto saya sebagai digambari sendiri, kepingin jenggotan. Ya biasalah ya, anak muda. Masih belum ngerti, mungkin dikatakan sunnah apa tidak sunnah. Nggak tahu, yang penting asyik, itu aja dulu. Ya, namanya anak. Ternyata diperhatikan oleh guru saya, yaitu Abu Ya'sin Muhammad bin Alwi al-Maliki. Begitu saya mau pulang, pamitan pulang, izin pulang, dikatakan, "Hei Lutfi." Kalau beliau panggil ya waladi, gitu. "Hei anakku," gitu. "La tahlik diknak." Jangan sekali-kali kau cukur jenggot brewokmu. Li anak enta Saudi, karena aku lihat engkau ini sama dengan orang Saudi. Ya seperti misalnya ada kan orang yang, saman seperti orang Inggris, saman seperti kan biasa gitu ya. Iya, biasa. Saman mancung seperti orang ini, saman pakaiannya kini seperti orang Jepang kan biasa. Kebetulan saya pakai jambang jenggot ini Mirip dikatakan oleh Abu gitu ya, walaupun beliau ya bercanda tentu ya. Tapi ini sangat wasiat guru saya. Karena itu kapanpun apapun yang dikatakan orang, termasuk yang mengatakan goblok dan segala macam itu, saya anggap itu angin lalu, nggak ada apa-apanya. Karena saya tetap memelihara jenggot dan jambang saya atas wasiat guru saya Abu Ya'sin Muhammad bin Alwi al-Maliki. Kenapa? Karena sunnah. Samping perintah guru, kedua sunnah. Yang kedua saya taat kepada guru, dapat pahala. Sunnah kepada Nabi Muhammad SAW juga dapat pahala. Dah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Lutfi Basori. Ini sama-sama aswaja ya teman-teman ya. Namun gini ya teman-teman, kalau saya memakai Ustadz Salafi, nanti mereka mengatakan bahwa ini Wahabi. Nah, sekarang kan saya tampilkan dari penjelasan Ustadznya aswaja ya. Apa kalian mau mengatakan bahwa ini adalah Wahabi? Pasti tidak kan ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi memang benar ya. Jenggot itu adalah sunnah Nabi SAW, dianjurkan. Bahkan ada hadis dari Nabi SAW tentang jenggot. Ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Silsilah orang-orang musyrik, potonglah kumis hingga habis dan sempurnakan jenggot, biarkan tumbuh lebat." Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang dan silsilah orang-orang Majusi." Nah, ini hadis satu ya teman-teman. Namun ada banyak lagi hadis yang lain tentang terkait masalah jenggot. Bahkan Nabi SAW juga berjenggot dan para sahabat. Nah, ini kenapa ya ada seorang yang dulunya ini belajar di Arab Saudi, sudah lama di Mekah sana, sampai 14 tahun katanya, namun membenci jenggot, membenci sunnah Nabi SAW. Memang walaupun perkataannya itu tidak langsung membenci jenggot, jangan berjenggot, tidak. Namun ini adalah perkataan sindiran, kalau pulang jangan bawa jenggot, bawa ilmu. Nah, itu kan teman-teman, ini adalah perkataan sindiran. Namun sejatinya adalah membenci jenggot. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.